Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Leswara dengan NIM 50900122094 dari kelas Kesos C jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam kesempatan kali ini ingin mempresentasikan materi tentang kelompok sosial dan peranan individu dalam kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi bagi Kesos dengan dosen pengempu Dr. Usman Noer, SAG, MAG. Apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong-menolong. Selanjutnya, ruang lingkup kelompok sosial. Yang pertama, definisi kelompok sosial yakni sekelompok individu yang saling berinteraksi dan memiliki kesamaan seperti tujuan, nilai, atau norma. Yang kedua, jenis kelompok sosial yakni dua. Yang pertama, kelompok primer, yaitu hubungan yang dekat dan personal seperti keluarga dan teman dekat. Yang kedua, kelompok sekunder, yaitu hubungan yang lebih formal dan kurang emosional seperti organisasi atau komunitas. Yang ketiga, fungsi kelompok sosial. Yang pertama, menyediakan dukungan emosional. Yang kedua, membantu dalam proses sosialisasi. Dan ketiga, menciptakan identitas sosial. Keempat, struktur kelompok, yakni terdiri dari peran dan status yang berbeda di antara anggotanya. Dinamika kelompok, yakni bagaimana interaksi dan hubungan antar anggota berkembang seiring waktu. Ketujuh, budaya dan nilai, yakni mempengaruhi cara kelompok berfungsi dan berinteraksi dengan kelompok lain. Kedelapan, pengaruh lingkungan, yaitu faktor eksternal seperti ekonomi, politik, dan teknologi juga berperan dalam dinamika. Kedelapan, konflik dan kerjasama, yakni kelompok sosial dapat mengalami konflik internal atau berkolaborasi dengan kelompok lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, aspek penting peranan individu. Yang pertama, pengaruh sosial. Individu dapat mempengaruhi sikap, perilaku, dan keputusan orang lain melalui berbagai cara seperti persuasi, motivasi, atau tekanan sosial. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi verbal dan non-verbal memainkan peran penting dalam interaksi individu. Ini mencakup berbicara, mendengarkan, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. Yang ketiga, dukungan emosional. Individu dapat memberikan dukungan emosional kepada orang lain melalui empati, kasih sayang, dan dukungan moral. Selanjutnya, faktor interaksi individu dan kelompok. Yang pertama, faktor struktur. Struktur organisasi yang jelas dan terorganisir dapat memfasilitasi interaksi yang efektif antara individu dan kelompok. Yang kedua, kepemimpinan gaya. Kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi interaksi antara individu dan kelompok dalam organisasi. Yang ketiga, kebudayaan organisasi. Budaya organisasi yang positif dan inklusif dapat mendorong interaksi yang baik antara individu dan kelompok. Selanjutnya, hubungan dan komunikasi antara individu dan kelompok dalam organisasi menurut para ahli. Pertama, menurut Mas Yonis, interaksi sosial adalah hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu atau kelompok lain. Yang kedua, menurut Sukanto, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang meliputi hubungan perorangan antara kelompok manusia maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Yang ketiga, menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain, atau dengan kelompok atau antar kelompok. Hubungan ini didasari dengan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, bahwa interaksi individu dan kelompok
memiliki peran penting dalam memahami dinamika manajemen konflik. Interaksi ini melibatkan komunikasi dan hubungan antara individu dan kelompok yang dapat memengaruhi produktivitas, inovasi, dan kepuasan dalam masyarakat. Sekian dari saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.